Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah subscribe di channel ini, dan yang belum, saya persilakan Anda untuk subscribe. Dan terima kasih juga saya ucapkan bagi Anda yang sudah terdaftar di pelatihan online ya, atau kelas online jarak jauh. Sangat terima kasih sekali. Di episode kali ini saya Mas Nuk akan menjawab ada pertanyaan yang masuk. Mas Nuk, benarkah hipnotis itu real atau hoax ya, atau settingan atau apalah, atau tidak nyata begitu? Saya akan menjawabnya dengan cepat, yaitu Anda bermainnya kurang jauh ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena di era yang serba digital seperti ini, di era yang modernisasi seperti ini, untuk mencari tahu tentang hipnotis, Anda tinggal ketik saja, sudah keluar semua. Anda ketik di YouTube, keluar semua. Anda ketik di Google, keluar semua. Jadi kalau ada yang masih bertanya ini, ya saya bilang mainnya kurang jauh gitu ya. Karena informasi tersebar demikian luasnya, demikian masifnya begitu teman-teman. Ketika Anda ketik YouTube tentang hipnotis, Anda bisa menemukan ratusan orang, mungkin ribuan orang yang sudah melakukan hipnotis. Nah, ini menjawab pertanyaan Anda, apakah hipnotis itu real atau tidak? Kan mudah. Ketika Anda mengetik di Google manfaat hipnotis, akan keluar semua benefit apa yang didapatkan ketika Anda bisa menghipnotis. Justru pertanyaannya harus seperti ini. Kenapa saya kok belum bisa hipnotis sedangkan banyak orang sudah bisa menghipnotis? Kenapa kok saya belum belajar hipnotis sedangkan sudah banyak orang yang sudah menguasai hipnotis? Itu yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Lalu Anda melanjutkan pertanyaan sebagai berikut. Lalu manfaat apa ya ketika saya sudah bisa hipnotis? Nah, itu Anda bisa searching ya, banyak sekali manfaatnya. Manfaat buat siapa? Buat saya pribadi dan buat orang di luar saya, lingkungan saya, orang terdekat saya. Saya ambil contoh yang mudah. Manfaat hipnotis itu apa sih? Orang yang bisa hipnotis itu otomatis orangnya jauh menjadi percaya diri. Itu manfaat pertama. Yang kedua, orang yang bisa hipnotis mampu mengontrol pikiran dan perasaannya sendiri dengan melakukan yang namanya self hypnosis ya. Ini bisa mengontrol pikiran dan perasaan. Dampaknya apa? Jauh lebih tenang, lebih nyaman, lebih santai, lebih rileks. Orang yang bisa hipnotis, pikiran alam bawah sadarnya itu terbuka, sehingga berbagai informasi mudah diserap, sangat mudah diserap. Bisa dikatakan pola pikirnya bisa dikatakan cerdas. Orang yang bisa hipnotis, dia bisa membantu dirinya sendiri ketika menghadapi banyak persoalan, dan otomatis ketika mampu membantu dirinya sendiri, dia juga bisa membantu orang lain. Bantuan apa yang bisa diberikan ketika orang bisa menghipnotis? Contoh ringan, misalkan mengatasi fobia ya. Fobia, ketakutan terhadap sesuatu, entah itu benda atau situasi ya. Fobia dengan buah kah, fobia dengan makanan, fobia dengan binatang dan lain-lain, yang secara nyata tidak membuat dia berbahaya, tetapi dia sangat merasa ketakutan. Fobia terhadap kerupuk, misalkan kerupuk itu kan makanan, tetapi bagi banyak orang ada yang ketakutan berlebihan. Fobia terhadap buah rambutan, kayak artis Raffi Ahmad misalkan, atau Iko Uwais kan, artis Indonesia, aktor laga, aktor action Indonesia, tapi takut dengan kerupuk. Nah, itu dinamakan dengan fobia. Banyak hal lain yang bisa dibantu, misalkan apa? Trauma, mengatasi stres, mengatasi apa lagi? Anxiety ya. Anxiety ini tingkat kecemasan yang luar biasa berlebihan, takut mati lah dan sebagainya.
yang berdampak atau berimbas terhadap fisik, bisa menjadi sakit, asam lambung naik, ya, dan sebagainya. Itu akibat dari pikiran. Demikian manfaat yang bisa diberikan ketika Anda paham dan menguasai ilmu hipnotis. Tidak heran maka hipnotis di zaman sekarang ini sudah dipelajari oleh berbagai bidang profesi kesehatan, misalnya oleh para dokter, oleh para bidan, oleh para perawat, oleh para tenaga medis lainnya, di bidang aparat pemerintahan misalkan, di kepolisian. Sudah banyak yang belajar hipnotis, banyak yang sudah menguasainya. Digunakan untuk apa? Yaitu hipnoforensik. Kemudian di bidang pendidikan bisa digunakan untuk hypnolearning, ya, untuk metode pembelajaran agar siswa ini menjadi gampang untuk menyerap pelajaran dan sebagainya. Di bidang keluarga ada yang namanya hypnoparent, yaitu bagaimana mengajarkan terhadap anak-anaknya, mendidik anaknya dengan pola-pola hipnotis. Dan tentunya masih banyak sekali benefit dan manfaat ketika Anda bisa menguasai ilmu hipnotis. Itulah yang harus sebenarnya Anda cari tahu, Anda gali, bukan malah bertanya itu benar apa tidak. Terlalu receh pertanyaannya, jadi kadang saya malas menjawab gitu ya, karena itu harusnya Anda sudah tahu lah gitu, tidak perlu ditanyain. Itu sesuatu pertanyaan receh, sehingga kadang saya juga menjawabnya receh gitu ya. Gunakanlah pikiran ya, yang sudah dibekalkan Tuhan terhadap kita ini untuk dioptimalkan. Gali semua informasi di sekitar Anda. Anda punya handphone ya, punya gadget, tinggal pencet saja, klik apa yang ingin Anda cari keluar. Semudah itu teman-teman, sahabatku semua. Di tahun yang sudah maju ya, sudah modernisasi seperti ini, globalisasi ya, dengan IT, dengan teknologi yang sangat mendukung dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sangat dimudahkan sekali untuk mencari berbagai informasi. Anda bisa mencari informasi apapun lewat internet ya, lewat internet Anda bisa ketik. Jadi teman-temanku, sahabatku semua, mulailah hari ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas kepada diri Anda sendiri. Nanti akan memunculkan jawaban-jawaban yang juga berkualitas atas diri Anda. Mulailah berlatih menggunakan pikiran Anda, mengasah pikiran Anda, mengasah otak Anda. Tentunya ini dibutuhkan yang namanya niat yang kuat, dibutuhkan yang namanya konsistensi ya untuk belajar, dibutuhkan yang namanya semangat. Percayalah, orang-orang yang sudah melalui proses belajar yang lumayan panjang, mereka tidak akan menyesal karena mereka mendapatkan benefit atau keuntungan. Investasi leher ke atas ini luar biasa kalau Anda sadari. Maksudnya leher ke atas ya, artinya apa? Di seputar pikiran kita, di seputar otak kita diasah terus agar tajam ya. Ini fungsinya kita belajar ya. Tidak ada yang serta-merta ini dikatakan pintar, mahir. Mahir itu adalah buah dari pengulangan atau repetisi yang berkali-kali ya teman-temanku. Makanya tidak heran ada yang namanya, kalau Anda ingin expert, ada rumusnya adalah 10.000 jam. Kan ada seperti itu. Seorang pilot dikatakan expert juga ada hitungan jamnya, berapa ribu jam begitu kan, dikatakan pilot itu sudah dikatakan expert.
atau banyak hal di bidang yang lain. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh latihan yang keras, semuanya butuh effort yang tinggi. Saya sadar, tentu Anda yang menonton video ini mungkin saja ada masalah-masalahnya di sekitar Anda. Entah apapun masalahnya, masalah keluarga kah, dengan putra-putri Anda, dengan pasangan Anda, dengan orang tua Anda, dengan saudara Anda, teman Anda, lingkungan Anda, rekan kerja Anda, rekan bisnis Anda, dan sebagainya. Ataukah Anda bermasalah saat ini dengan finansial Anda, ataukah saat ini Anda sedang bermasalah dengan hal-hal yang lain begitu. Intinya manusia ini wajar. Tuhan memberikan masalah berdampingan dengan solusi. Artinya ketika kita diberikan masalah, bukan lantas solusinya nanti, bukan. Kita diberikan masalah sekaligus juga solusi, berdampingan ya. Jadi begini, berdampingan. Ini masalah, ini solusi, nyambung. Ini ya, berdampingan. Tugas Anda hanya mencari solusinya yang sudah disiapkan, sudah ada. Solusi itu sudah ada, kawanku ya, sahabatku semua. Anda tinggal menggunakan masalah berdampingan solusi. Ya, ini pasti ini. Jadi kenapa Anda belum ketemu? Karena Anda tidak mencari solusi yang sudah ada. Malah Anda mencari solusi yang lain, padahal solusi sudah ada, sudah disiapkan bareng dengan masalahnya. Ibarat soal itu, kalau anak sekolah itu sudah ada kunci jawabannya, gitu ya teman-teman. Tinggal Anda mencari kunci jawabannya dan digunakan untuk menjawab soal tersebut. Tetap semangat buat Anda yang menonton video ini. Saya doakan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan berkelimpahan, selalu dalam keadaan bersyukur, tanpa syarat, tanpa tapi, dan tanpa nanti, dimanapun Anda berada, kapanpun ya, dan dimanapun, bersyukurlah. Bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apapun, nafas kita, kesehatan kita, panca indera kita, kesehatan kita, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang menyayangi kita di sekitar kita, bersyukurlah. Berlatihlah untuk bersyukur. Karena ketika Anda bersyukur, Anda akan banyak menemukan kebahagiaan yang mungkin selama ini Anda abaikan karena Anda tidak cermat untuk mendeteksinya. Semoga video singkat ini membuka wawasan dan pikiran Anda, dan sekaligus bermanfaat buat Anda yang saat ini lagi diberikan persoalan atau masalah apapun. Terima kasih, salam hormat dari saya Mas Nuk. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.